Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Kembali bersama saya Papa Chang. Kali ini di episode kali ini kita akan kehadiran siapa? Model lintas generasi Cici Lisa Gunawan dan Fabian Nicole. Seperti biasa jangan lupa subscribe dan loncengnya dibunyiin supaya setiap konten yang menarik, inspiratif, lahir dan batin selalu bisa Anda ikutin. Oke guys? Halo, nama aku Fabian Nicole, aku sebagai model. Hai, saya Lisa Gunawan, saya sebagai influencer Surabaya. Kita bakal kasih beberapa pertanyaan itu jadi ya, sehingga apa yang ya. Oke, jawab pertama. Alright. Yang pertama. Yummy. Ini aja deh. Saya gambarnya kayak Hemsworth. Gothic. Yummy, gothic. Karena biasanya kalau gothic itu lebih strong. Auranya lebih keluar. Cheers. Aku long hair, I can't do short. Terlalu cinta sama rambut aku sendiri. Sebetulnya seneng long hair. What? Aha. All the way. Saya suka yang seksi. Oke. Langsung ya? Halo gorgeous lady, welcome to Survival Talk Madam Chang TV. Salam bertahan hidup. Kali ini sangat luar biasa. Papa Chang tamunya sangat luar biasa, cantik-cantik. Cici Lisa Gunawan dan Fabian Nicole. Wah. Kali ini kita akan coba berbicara yang mungkin belum pernah dikulik sebelumnya. Adalah model beda berapa ya, 3 atau 4 generasi nih. Selamat datang sekali lagi Cilisa, gimana kabarnya? Baik, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk kita bisa berbincang-bincang sore Terima hari kasih ini. sama-sama sudah memberi kesempatan kepada gorgeous lady untuk yang sudah kangen make up, dress up gitu ya. Selamat datang juga, Fabian. Iya. Sebelumnya saya kepingin ke Cilisa dulu ya. Ini karena subscriber yang belum paham, di search aja Lisa Gunawan dan Know How Modeling. Boleh cerita gimana cikal bakalnya? Kan begini loh ya. Yang sampai sekarang saya tuh miss membayangkan di era tahun waktu itu kan tidak seperti sekarang ada banyak referensi. Oh aku kepingin jadi model nih, oh aku kepingin jadi ini kan tidak ada, baca koran aja sulit. Boleh dikasih tahu cikal bakal idenya, oh I want to be a model gitu loh.
Enggak, kalau zaman dulu sih pada itu kurang lebih tahun 70-an. Tahun 70-an. 70 guys. 70-an. Itu masih nggak seperti sekarang. Jadi model itu hanya sebagai sampingan. Kita waktu itu ada mendirikan know-how models ini adalah karena suster dari SMA Santa Maria mencetuskan bersama ibu saya, bersama Kak Pop Mulhadisara, supaya anak-anak SMA sama SMP ini ada kegiatan. Okay. Nah, jadi intinya sebetulnya seperti itu. Jadi malah sekolah Santa Maria yang membuat ide modeling ini. Iya. Dulunya sih sebetulnya namanya bukan know-how models, know-how a course behaviors boys and girls. Jadi anak-anak ini dilatih supaya tahu tata cara sebagai laki-laki dan perempuan. Saya kok nggak pernah diajari bagaimana tata cara menjadi seorang laki-laki ya. So you're very lucky, C. Jadi, wih, benar-benar maju sekolah Santa Maria ya. Iya, itu pencetusnya pertama itu dengan Pak Hermawan Kertajaya. Itu juga salah satu pendiri dari know-how. Oh, berarti Pak Hermawan itu juga punya sumbangsi yang luar biasa di dunia model. Oh my God, bukan cuma marketing dia ya? Bukan. Waktu itu dia masih guru matematika kalau nggak salah di Saint Louis. Iya. Kemudian kok bisa? Tapi kemudian itu karena SMP atau SMA itu? Itu SMA. SMA. Kemudian setelah lulus keluar dari Santa Maria, akhirnya mereka memutuskan ngomong ke saya, silahkan kalau mau diteruskan keluar dari jalur dari semestinya. Kan kalau di sekolahan waktu itu hanya waktu siang hari, kita sore datang ke kelas, kita diajarin make up, diajarin tata cara ini itu macam-macam. Nah setelah lulus mereka bilang terserah kalau mau dipegang sendiri silahkan diambil. Itu tahun saya ambil 70 berapa? 77. Jadi setelah saya pimpin sendiri menjadi benar-benar agensi. Know-how itu waktu itu sangat-sangat terkenal. Memang lumayan kalau di Surabaya orang banyak tahu. Kalau saya lihat Lisa dulu jalan gitu, wah, like a goddess. Sampai hari ini benar. Sampai hari ini benar. Oke, sebentar. Sekarang ini kalau Fabian dulu pernah cita-cita nggak jadi model dan terpikir nggak satu hari akan jadi Miss gitu? Kalau model sih dulu seneng banget nonton America's Next Top Model, Victoria's Secret. Jadi emang dari sana, jadi dulu waktu kecil waktu SD tuh seneng ngikutin. Jadi kalau mereka jalan, Feb belajar juga. Tapi I never thought it could be a job. I thought it could be my hobby aja. Jadi nggak bisa menghasilkan uang gitu. Terus habis itu dengan lama dapat banyak opportunities dan akhirnya I can make it a job gitu. Yang menarik ini begini ya, subscriber. Dua model terkenal dari Surabaya. Yang satu inspirasinya berangkat dari sekolah karena zaman waktu itu ya, dunia zaman digital itu lain dengan zamannya ini. Tidak seperti sekarang ini kan, referensi juga tidak seperti sekarang. Dan yang satu, wah ketahuan kan perbedaan zamannya. Kalau gitu ya. zamannya udah memang model itu kalau memang semua kriteria masuk, dia bisa. Tapi yang saya kepingin tahu ya, model zaman, kok saya ini ya sungkan ya ngomong model zaman begitu ya. Model zaman perintis dan model zaman now, itu apa bener sih? Kalau yang nggak ganteng, nggak cantik, nggak bisa jadi model. Kayak saya ini kira-kira nasibnya masih bisa nggak ya? Ya Pak Ci. Kalau dulu itu memang tinggi tidak terlalu memenuhi sebagai kriteria yang nomor satu tidak. Kalau sekarang memang iya. Kalau dulu tidak. Terus wajah memang kalau dulu kalau wajahnya cantik ngetopnya cepat. Oh oke. Kalau gondol?
Kalau sekarang kayaknya enggak ya, postur tubuh tinggi sama jalan. Beda sama zaman dulu. Sangat teramat beda. Jalan. Loh, dulu yang latihan Dulu ngajari itu jalan susteran begitu. enggak. Siapa? Dari Kak Pop itu Miss Putri Kak Pop itu kalau saya panggil Kak Pop Mulhadisara namanya. Kalau Itu saya dulu. manggilnya sudah Tante Popi. Iya ya, tahu toh ya. Dia itu pernah mendapatkan Miss Indonesia Persahabatan, personality, Iya, saya ingat bukan ya. persona. Jadi dia yang mengajarkan, dia juga banyak mengajarin saya. Jadi Tante Popi itu ngajar Santa Maria dulu untuk cara berjalan ini, Mbak. Iya, semua jadi kita semua dari semacam kayak kakak atau orang tua atau mungkin kalau Pak Hermawan bukan pengajar tapi dia merintis untuk memberitahu oh sebaiknya begini. Nah, Tapi apakah benar ya sekarang ini model ini bisa dijadikan karir cari uang? begitu? bisa, sangat bisa. Bukan- Buktinya di luar negeri modelnya kaya. Iya di luar negeri ya. Karena apakah ada- honornya memang tinggi Iya, sekali. iya. Kalau yang Tapi- ngetop memang Tapi nggak tahu tinggi ya, banget. kalau saya lihat sekarang ini ada pergeseran. Justru saya ini berpikir malah dulu itu model lebih bisa mencari duit. Saya sih nggak tahu. Karena sekarang saya banyak melihat kalau ada peragaan busana yang menjadi apa itu ya namanya muse. Iya. Oh, Itu teman-temannya. iya, itu lain. Tapi kalau benar-benar yang fashion umpama kayak Jakarta Fashion Week, nggak mungkin dia pakai muse. Dia Oh, jadi harus pakai pasti yang harus profesional benar gitu profesional ya? model yang dia pakai. Oke, cuma untuk social gathering Nah, pakai teman-teman. iya. Oke. Loh, tapi kalau ini ke Fabian ya. Waktu kecil pernah nggak sebelum lihat-lihat itu ada ide mungkin karena maybe your mom jadi subscriber Fabian punya mom itu my good friend. Memang suka kayak putri gitu cantik gitu kan ya. Iya. Juga lulusan Santa Maria ya. Kok nggak salah ya? Jadi orang Santa Maria ini keren-keren loh. Saya salah sekolah ini. memang sekolahan yang paling terkenal dulu adalah Santa Maria dengan Saint Louis. Tapi sampai sekarang kalau nggak salah banyak sosialita yang top Surabaya Bekasnya Santa Maria. Semua. Oh my god. Soalnya susternya bule, jadi agak sedikit terbuka toh. Kan kalau yang SMP orang Belanda, yang waktu saya SMA orang Jerman. Jadi agak sedikit open. Tapi mungkin juga ada keturunan dari your mom ya. Kalau mama emang dulu even when she was younger, mama juga ikut modeling ternyata. Feb juga baru tahu. I just knew when I went through my albums, ternyata itu ada mama modeling dan aku kaget banget. I never thought that she did that. Jadi mungkin dari sana mama nuruninnya ke aku. Oke, tapi kalau Cici Lisa ini kan nggak ada turunan dari suster. Dari suster. Terus kemudian ketika membawa keluar know-how itu cita-citanya apa terhadap know-how dulu? Misi dan visinya apa? Kalau aku sih paling suka banget kalau sampai anak buahku mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi, umpama dalam bidang lomba gitu. Banyak sekali dari model agensinya know-how itu mendapatkan sesuatu yang di Jakarta. Oh, yang Banyak sekali wajah Femina itu ada 3 kalau nggak 4 orang. Yang semuanya dari lulusan know-how. saya masih ingat. Terus top model Indonesia juga ada. Jadi kalau zaman waktu itu ya, kalau orang bisa masuk Femina itu, wow. Ya Femina masih lagi. Iya, pernah dengar nggak ada majalah Femina? Tahu ya. Oh, Oke. Tahu kok. Saya masih ingat ya, Tempo Hari kan pernah acara di Madam Chang ini yang kumpul-kumpul yang dari Belanda itu juga know-how kan? Iya. Wah, nanti bisa ditampilkan ini ya. Kayak reunian kan? Iya. Itu boleh dimakan kok ini. Boleh dimakan. Oh, Ini ini pentol yang super Enak yummy. banget. Menarik banget. Jadi meskipun sampai sekarang ini panutan nggak Cici Iya. Lisa ini? Rasanya sampai hari ini ya. Maka itu guys, menurut saya ini kalau mau jadilah legend, because a legend will never die.
kayak Cici Lisa ini. Umurnya baru 45 ternyata. 45. Ya jadi ya apa? Yang paling menarik selama Know How itu apa yang paling terkesan selama membangun modeling? Kalau nggak salah itu adalah berarti Ya kalau modeling kita bisa pertama di show Surabaya ya. bisa show ke luar negeri, pernah ke Jepang, ada itu dengan Know How. So dulu konteksnya gimana Pernah itu? ke Singapura. Enggak, itu semua yang bawa orang Indo. Oke. Jadi kayak batik, waktu itu batik Semar kalau nggak salah, kita pergi ke Tokyo. Selama perjalanan kita juga show di atas pesawat. Jadi sudah lama tahun sekali. berapa? Itu saya masih SMA, belum menikah. Tuh. Jadi kita berangkat dengan make up full, siap toh. Udah take off, kita harus 2 kali. Jadi waktu berangkat dan pulang toh. Jadi berangkat mau landing, kita tacap-tacap, cepet-cepet sikat gigi, langsung pakai ganti-ganti. Kita gantinya di mana? Di tempatnya orang yang siapin pramugari, siapin makanan tuh ditutup, kita gantinya di situ. Jadi keluar sama jalan gini. Itu benar-benar komersial penumpang bebas gitu Iya, penumpang bebas. Wah, hoki Karena banget nih. dia Jadi penumpang membayarin ya. tiketnya kita pergi ke Tokyo. Pesawat itu. Pernah. Nggak pernah. Pingin tapi nggak pernah. Di kapal juga pernah, sampai malah kalau kapal agak sedikit pusing. Karena kan kapalnya goyang, nggak berani muter, begitu muter. Itu tahun 80-an ya? Enggak, kalau yang kapal itu agak mungkin 80-90-an. Yang pesawat? Pesawat 70-an. Ingat pesawat apa tuh? Sempati. Pesawat Indonesia pokoknya. Masa sih Sempati sudah ada belum? Bukan Tahun Sempati ya, 70-an. pokoknya pesawat Indonesia. Yang ada itu Yang kalau pasti nggak bukan salah, Garuda. Borak, Bukan. Merpati. Kalau nggak salah Merpati bisa-bisa. Ya. Waktu itu masih Merpati tak pernah ingkar janji ya. Iya. Sekarang sudah nggak ada kan? Sudah nggak ada. Itu yang paling terkesan sampai sekarang ya. Ah. Kalau kamu Fabian, yang paling terkesan apa selama ini? I think my journey di pageant sih yang sampai sekarang paling berkesan. Jadi subscriber, Fabian ini pernah modeling dan kalau di Google pernah menjadi Miss Global Indonesia Global 2018. Indonesia tahun 2018 Iya, ya. Hebat ya. Tapi sudah kusangka. Sudah kusangka, jadi sudah terbaca. Iya, sudah Nah, terbaca. ini dari mata seorang ahli. How? Kok bisa baca kalau Fabian ini bakal? Ya, pertama Inggris penting. Kedua dia benar-benar penampilan oke. Ketiga pede banget, itu penting juga. Penting karena orang nampil ke audiens tuh kalau nggak pede, otomatis gini gimana? Oke, jadi Ngomong juga nggak bisa gitu. Jadi yang mengencourage untuk bisa ikut pageant itu siapa atau that's your will? Oh, aku kepingin gitu, Mam. So waktu aku ikut pageant itu barusan lulus dari SMA. Oke. Jadi belum masuk uni dan I think aku mikir oke, aku sebelum masuk uni I wanna do something yang aku nggak pernah ngelakuin sebelumnya. Terus kebetulan ada chance untuk ikut pageant ini. Terus saya mikir ya udahlah, coba aja. Belum pernah training, belum pernah punya pengalaman, ya udah coba aja. Who knows gitu. Akhirnya ikut, terus akhirnya menang, terus makanya bisa ke Filipina to represent Indonesia internationally. Yang ke Filipina itu finalnya untuk menjadi Miss Finalnya. Global International ya? Iya benar. Dan dapat nomor kok waktu itu ya? Top 20. Oh, top 20. Terus ke depan akan ikut pageant apa lagi? Atau sekolah dulu? Tapi anyway, kenapa saya tanya begitu? Fabian ini sekelas sama anak saya. Jadi kayak saya ini ngobrol sama anak saya. Celisa ngobrol kayak siapa? Sama anaknya. Sama anak. Ini ceritanya tentang keluarga Cemara. Apa yang paling berharga adalah keluarga. Terus ke depan Pingin sih, banyak sih pastinya pingin jadi Miss Universe kan, that's almost every girl's beauty pageant dream. Tapi for me, aku duluanin
kuliah dulu, punya pengalaman, also knowledge, karena meskipun misalnya sekarang Feb coba jadi Miss Universe, but if I don't have the knowledge, aku nggak bisa make a change. Jadi tunggu punya basic dulu, baru nanti mau hopefully bisa ikut ke depannya. Sekarang kuliah di mana? Sekarang di UPH di Jakarta. Oh, oke. Iya. Tapi bener nggak sih ya, Cie ya? Kalau ingin berkembang di modeling itu harus ke Jakarta. Kayaknya iya. Tapi wah, Waktu Celisa kok nggak ke dulu Jakarta? hampir aja kepingin ke Jakarta karena banyak yang mendorong, cuma orang tua saya nggak kasih. Jadi hanya ke Jakarta kurun waktu ya kalau pas ada job berapa hari, berapa minggu terus pulang lagi. Apalagi yang pas di tahun 90-an sampai 2000-an banyak sekali saya job di Jakarta. Tapi ketika tidak menetap ke Jakarta bukan berarti riwa-riwi Jakarta Surabaya terus karena mungkin banyak acara di Jakarta ya. Enggak, biasanya carinya pinter-pinter aja. Kalau bisa sampai 2 minggu, setiap hari ada job, setiap hari ada show. Satu hari kadang-kadang 2 kali, 3 kali. Tahun 80-an di Surabaya itu? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, pas ke Jakartanya begitu. Oke. Nanti Maka tuh setelah bisa 2 hidup minggu dia. pulang. Di Surabaya tuh event kayak waktu tahun 80-an seminggu sekali ada. Loh, kita waktu show pertama kali nggak ada honor. Ada lagi kita di honor cuma 15.000. 15.000 itu Loh, kalau tapi zaman uang dahulu sekarang ya, kayak uang zaman berapa? dahulu. Tapi ya kecil tetap 15.000. Itu sepatu kita harus siap sendiri. Sekarang fashion show sepatu modelnya nggak siap. Kalau zaman dulu minimal harus punya 3 warna sepatu. Hitam, beige dengan emas atau silver. Oke, wait. Punya nggak sepatu warna itu? Ada semua. But why? Harus warna itu, why? Karena bisa dipakai dengan pakaian warna apa aja. Warna netralnya itu 3 itu. Dan Oke. harus dipunyai. Karena setiap event show tidak ada yang menyiapkan sepatu, ini sponsor ya, ini make up sponsor, enggak. Semua anak buah di tempat know-how itu harus bisa make up sendiri. Harus. Pertamanya memang tidak bisa, tapi kita kasih tahu, kita kasih bimbingan, oh ini mata harus begini, lem memasang bulu mata gimana. Akhirnya mereka pinter-pinter. Dan semua lulusan dari know-how tidak ada yang tidak bisa make up. Itu mereka menyatakan sekarang ini begitu. Karena saya tidak pernah memanjakan mereka panggil kayak sekarang make up, mua dipanggil tinggal diem gini make up. Begitu show di luar negeri kan tidak ada make up, kan harus make up sendiri, nyepor rambut sendiri, bikin apa sendiri tidak bisa. Nah, kalau kita mau keluar kota ke Jember, mau ke Malang, mau ke Kediri, daerah pelosok-pelosok, tetap bisa make up sendiri. Apa karena memang zamannya berubah ya? Kalau sekarang ya, kalau sekarang ini saya lihat sometimes saya ke backstage atau sebelum acara modeling. Kalau sekarang ini kan saya waktu zaman tahun 80-an itu ya saya nggak sempat karena saya masih imut-imut gitu loh dulu. Imut-imut lah Pak. Jadi kalau saya lihat itu memang banyak muanya itu ya. Iya. Kalau sekarang makanya mereka keluar ataupun dia berhenti jadi model, dia tidak bisa make up. Tapi kan Febian ya memang bisa kan. Itu Feb belajar untuk beauty pageant. Nah, makanya toh harus Itu bisa. syaratnya. Kalau beauty Bukan pageant itu syarat ya, harus tapi bisa. ya. Jadi waktu karantina pagi itu semua yang makeup kita Harus, sendiri. ya, itu. Jadi kita cuma disiapin makeup untuk event yang besar-besar aja. Jadi kalau mereka nggak bisa makeup kelihatan. Kelihatan. Ah, terus Makanya rambut hairdo? Semua sendiri. Oh my God. sendiri. Makanya kalau zaman dulu minimal harus bisa nyepol. Nyepol tuh diangkat diikat terus ditaruh di sini cek gitu. Udah. Tapi memang ya zaman ini ya kayak Celisa ini melihat perkembangan yang sekarang. Zaman sekarang itu lebih memudahkan ya. Ya lebih memudahkan. ya. Dan berarti cari duit sekarang sama dulu gampang mana di dunia modeling? Gampang sekarang ya. Kalau Kayaknya sekarang gampang karena social sekarang. media it's way easier. Kalau dulu mungkin social media nggak terlalu sebesar sekarang atau nggak ada. Jadi even sekarang di Instagram we are our own models gitu. Secara nggak langsung kita bisa terima endorsan, terima apa. Tapi kalau mau jadi profesional itu it's way easier karena to be discovered itu jauh lebih gampang. Bisa aja di show ini, oh ini loh aku lihat di Instagram, inilah aku Oke. kontak gitu lebih gampang. Jadi kalau dulu itu harus ada event untuk jadi media supaya bisa terkenal karena sekarang ada sosial media. That's It's your way easier.
forum atau Iya. eventnya itu bisa you create setiap saat itu kan? Iya. Oke. Berarti kalau di Surabaya yang zaman tahun 80 hotel apa yang dipakai yang sangat kalau sering tahun dipakai itu ya? 70-an itu Hotel Garden. Bukan Garden Palace ya, Garden. Ini masih pendek itu ya? Yang depan, yang Jalan Oke, Jalan Pemuda. Pemuda. Bukan Yosudarso, Jalan Pemuda yang kecil. Elmi. Terus Hotel apa lagi? Mirama tapi yang zaman dulu. Oh, oke. Yang sekarang Raya Darmo. Jadi Mercure ya? Oke. Itu yang paling top-topnya ya? Ya karena mereka punya ballroom. Jadi fashion show bisa di situ. Terus mulai keluar Hyatt. Oh iya dulu sebelum jadi bumi ya? Ya belum jadi bumi, namanya Hyatt Hotel loh, Surabaya. Nah kalau sekarang, yang paling sering acara di hotel apa sekarang? Kalau sekarang lebih di restoran. Jadi kita udah nggak terlalu sering di hotel-hotel lagi. Nggak ada show besar-besar nggak ada yang show pakai besar-besar. panggung yang super. Catwalknya tuh ya cuma ngelewatin aja, lebih Iya. nggak se-wow dulu kan. Kalau dulu it's a whole production, Iya. ada lighting semua Iya, ada. Kalau memang. di sekarang Makanya udah nggak bikin kayak satu gitu. show kalau yang besar dengan panggung, dengan lighting dan lain sebagainya, biayanya sangat besar. Iya. Kecuali seperti Surabaya Fashion Week, iya. Jakarta Fashion Week Iya. baru yang Itu formal beda itu lagi. baru ada catwalknya ya. Tapi kalau di Jakarta masih tetap, karena desainer punya jadwal, setiap tahun mereka harus show annual yang ngetop-ngetop. Seperti Bian, siapa lagi itu, Sebastian. Banyak sekali yang setiap tahun pasti mereka mengeluarkan koleksinya untuk tahun depan, itu dia bikin yang benar-benar besar. Tapi Ada panggung, ada lighting dan lain sebagainya. kalau dibilang penasaran, gimana Celisa bisa tetap eksis dan tetap menjadi legend dunia model? Nah ini aku juga mau tahu rahasianya. Nah ini secara kebetulan aja, ini memang sesuatu berkat yang luar biasa dari Sang Pencipta. Karena di umur saya yang segini banyak teman-teman yang segenerasi waktu dulu sama-sama umurnya, itu mereka kurang menjaga badan, menjaga wajah, dan lain-lain. Mereka udah menikah terus males, nggak merawat wajah, nggak olahraga. Kalau mereka gemuk ya wes biarin aja gitu. I don't care gitu. Kalau aku takut banget kalau gemuk itu. Jadi sampai sekarang makanya Sampai masih sekarang ini tetap menjaga makan, olahraga, tidur cukup, maintenance wajah, tapi saya tidak pernah operasi. Sampai detik ini tidak ada muka saya yang dioperasi. Kalau ada orang semua bilang, teman saya SMA aja bilang, wah palingan kamu dioperasi. Suruh datang dokternya yang operasi. Bilang gitu. Tapi orang yang dekat Tahu dengan ya. Lisa tahu semua. Tapi tak lihat ini dalam semenjak terakhir kita ketemu sama sekarang lebih seger ini, berarti kuncinya Loh, lebih banyak tidur. karena lebih banyak tidur, nggak terlalu di rumah banyak masak juga karena suka masak dan ada sedikit terima-terima dari teman, masak terus, habis itu capek tidur. Jadi Tidur pesan- siang itu banyak sekali, apalagi pertama-tamanya. Pas lockdown pertama-tama. Oh, waktu Maret itu ya? Tidur Maret, terus. April. Biasa nggak pernah tidur toh. Ini habis bangun, olahraga dikit. Kadang-kadang ada temen yang minta ini olahraga di rumah, masih ngajar olahraga, masih ngajar senam di rumah. Terus habis gitu selesai makan-makan pagi, nganggur lihat TV, lama-lama ngantuk tidur. Tapi sebelum terjadinya semua carut marut pandemi ini, satu hari ini kadang-kadang Eventnya banyak banget. bisa berapa sih? Belum macam-macam, kadang-kadang capek make upnya malah. Iya benar. Ya toh, mau dateng tuh sungkan, yang ngajak siapa, yang ngundang siapa, nggak dateng nggak enak, tapi kok males ya make up ini. Satu Tapi hari ya, akhirnya tetap make up. Harus. acara bisa berapa? 3? 3 bisa. Ya 3 bisa. Jadi begini, menurut saya acara sekarang itu tidak bisa dibilang wow atau officially kalau Celisa ini nggak datang. Enggak ya. Habis itu diundangin Jangan terus. gitu ya. Bener nggak ya Febian?
nggak sih? Kadang-kadang yang ngelihat Nggak ada yang undang Febian siapa juga ya ada. kan ya. Official sekarang. Yang undang siapa, kira-kira eventnya apa gitu. Kalau memang oke, aku pernah menolaknya. Loh, Malah iya. disuruh show, kita diamkan aja. Loh, malam-malam aku takut ya jalan ke sana. Loh, memang tempatnya hotel tuh bukan hotel, apartemen itu kecil, terus jauh dari rumahku. Aku kan nggak ada sopir, aku bilang aku nggak mau. Kalau siang nggak apa-apa, masih terang toh. Jadi kalau ada apa-apa masih terang. Lah kalau gelap, takut toh aku bilang. Terus aku bilang nggak bisa kayaknya ya. Terus aku diem aja dia. Ayo, C. Enggak wes, aku bilang tak diem kan dia enggak ngotot terus tambah seneng aku dia enggak ngoceh terus. Nah, Ayo, ayo Feb gitu. mau nanya, caranya nolak yang enak gimana? Soalnya kadang-kadang Feb juga sungkan, Ya, mungkin ada kadang-kadang ada sungkan ya. buat nolak itu gimana? Sebetulnya bisa, karena aku kerjaannya kan bukan itu. Oh, Nah, itu rahasianya. Kalau aku sudah terima pesanan orang, harus memasakkan sesuatu yang sebelumnya itu sebelum masuk ya diagendakan ada sudah. Loh nggak bisa pas itu aku sudah terima, aku kan nggak mungkin membatalkan, ada yang sudah bayar lagi aku bilang. Kan nggak mungkin, nah itu satu-satunya, satu-satunya penolakan yang paling jitu. Karena mereka tahu kalau aku suka terima pesanan. Kalau kamu, Febian pernah nolak nggak? Pernah, tapi Feb sih kalau bisa Feb bantu, tapi kalau misalnya nggak bisa Feb nolak. Dan untungnya ada tim, ada manajer juga, jadi mereka yang nolakin untuk Feb. Jadi mereka yang ngomong. Aku ngomong sendiri. Tapi ya, Papa Chang itu very lucky. Elisa sama Febian Hadir langsung. Ya enggak lah, itu kan karena kita berteman baik ya. Otomatis apa aja yang dimintain tolong apa ya, kalau bisa pasti ditolong. Tapi gini ya, banyak orang saya lihat kalau orang sudah masuk dunia modeling, I'm sorry to say mungkin tidak banyak, tetapi saya juga melihat beberapa orang itu yang karakternya itu tidak elegan dan tidak simpati, menurut saya jadi kok kayak sombong gitu ya. Why ya? Bukan why, itu karena pribadi masing-masing. Orang kan manusia kan pribadinya sendiri-sendiri. Maka Iya. itu Ada orang yang selalu humble meskipun sudah naik ke atas. jadi Tapi ada orang yang begitu segini aja sudah gini. Nah, saya ini suka kumpul sama Celisa ya karena begitu, nggak jaim-jaiman, padahal ini kan legend gitu loh ya. Nggak pakai jaim-jaiman, apalagi kalau ngobrol cerita, wis cocok, waduh ngakaknya itu seru gitu loh ya, bener nggak sih? Nah itu loh yang mungkin bikin setiap acara kalau nggak ada Celisa jadi nggak seru. Iya. Personality. Bener nggak sih? Bener nggak ya? Iya benar. Yes. Celisa, seriously, your personality is Iya. very great. pokoknya yang penting kalau saya dulu ngasih tahu anak buah selalu bilang, yang penting tidak boleh sombong. Jadi Pertama, ini juga masukan ya. Enggak boleh sombong. Kedua, harus on time. Oke. Ketiga, apa yang sudah diterima dulu, pekerjaan yang diterima dulu, jangan dibatalkan karena Does not ada matter size-nya. pekerjaan yang lebih besar dan honornya lebih besar. Oke. Itu tidak boleh. Berarti banyak yang melakukan itu ya. Ah. Jadi prinsip deh aja ya. Jadi. Ya, kalau prinsipnya bagus ya orang otomatis kan percaya. Lama-lama ya menjadi orang semua tahu bahwa kalau pakai dia nggak mungkin. Dia pasti nanya Bisa dulu. suatu saat, Suatu saat, bisa terus tiba-tiba, oh saya nggak bisa. Padahal dia ada show lain yang honornya 2 kali lipat umpamanya. Benar. Dilema juga kadang-kadang ya. Ada yang seperti itu. Jadi karena dia tergiur oleh honor 2 kali lipat, yang sudah dibilang iya dia ngomong janji bisa, sama dia ditinggal. Kecuali pakai surat perjanjian ya. Karena Bisa ada loh. tuntut kan, takut. Wah, surat perjanjian kan dia di situ ada. Kalau nggak bisa Honornya 1 juta. Ya. Apabila Anda tidak Tidak menepati menurut perjanjian, perjanjian. tak tuntut 100 juta. Mikir, Mikir langsung. tekor saya. Oke, Beben. Ya. Ini kan kesempatan yang luar biasa, duduk semua satu frame berhadapan face to face di acara yang bisa ngobrol. Biasanya kalau di acara itu kan pasti wah semua sibuk. Ya. Apa yang kepingin ditanyakan dan mungkin wejangan apa yang bisa diminta dari Celisa. Yang pasti gimana caranya Feb selalu ketemu dari Feb pertama kali lihat Celisa itu waktu Ciputra Fashion Week.
Dan itu Feb ingat mamanya Feb itu loh Feb, model top Celisa. Your mom said that? My mom said that. And at that time I did not know because aku baru Ya, aja in that umurnya in that jauh banget society, ya, nggak kan aku tahu. nggak ngerti. Dan ever since then ketemu di event terus-terusan dan aku selalu lihat ada Celisa dan dia tuh selalu tampil tuh selalu 100%. I've never seen her not 100%. Itu gimana Ci? Caranya bisa every day always tampil 100% di event itu nggak pernah lihat tuh Celisa capek kayak mengeluh atau itu nggak pernah, always 100%. Itu gimana caranya? Tidur siang banyak. Kalau pas eventnya banyak nggak bisa tidur siang. Tapi yang pasti itu setiap pekerjaan yang sudah aku bilang oke, aku bisa. Pasti aku lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sebagus mungkin, apapun kondisi dari diriku sendiri. Kecuali ya itu sakit yang nggak bisa berdiri, dan lain lagi. Tapi kalau tetap pusing aja, tetap komit. Pertanyaan terakhir. Kalau di era 80-an, waktu pertama kali ada nggak resisten dari orang tua? Don't go modeling. Nggak ada, karena pertama kali malah yang mendorong itu adalah mama. Mama itu punya salon, aku itu anak-anak kecil yang waktu SMP itu maluan. Sangat pemalu. Ya, makanya begitu salonnya mama itu membuat fashion show di gedungnya gereja Widodaren, gedung Katolik kan ada forum lah. Rumah ya. Nah, enggak berjejer. Itu dia bikin fashion show di situ dengan Pragawati ada 18 atau 20 orang. Tapi itu fashion show waktu itu fashion show rambut kan, jadi sanggul ini macam-macam. Itu pertama kali aku show. Di usia 14 tahun. Wah, malu. Nggak tahu, dulu tuh maluan aja, makanya didorong untuk menjadi model. Akhirnya setelah itu sering mengikuti lomba-lomba. Lomba Miss Juanda, Miss Mini, sampai terakhir yang paling top adalah top model Jatim. Tahun 77. Penghargaan yang paling terbesar. Dari 13 pernah memenangkan 13 piala. Dan hampir semuanya juara satu. Hampir semuanya. Yang Miss Student. Waktu itu sudah apapun itu bisa gunawan, selalu bisa gunawan. Nah, setelah itu sambil ada ya fashion show kecil-kecilan yang tidak ada honornya itu, yang kadang-kadang dihonori 15.000, itu lama-lama menjadi kecintaan. Hobi, cinta, belum melihat materi loh, belum. Hanya kalau bisa show rasanya tuh seneng sekali. Nah, ya. Terus lama-lama menjadi mata pencarian. Oke. Itu mungkin kalau lomba ya, saya bayangkan ya orang udah wah ini lombanya sama-sama bisa. Itu yang jalan udah. Enggak lah. Malahan Enggak pede, jangan. Malahan mama yang paling takut karena sering dapat juara 1 waktu ikut konkurs Delegans itu berpasangan dengan mantan suami. Naik mobil, jadi turun terus gaya gitu, terus naik mobil nyetir. Nah, itu mama itu karena akhirnya aku menang jadi juara umum, kan ditandu. Memang yang juara ini tandu keliling. Mama itu langsung gini, aduh Tuhan, jangan sampai anakku ditembak orang, atau ditembak orang. Atau gitu. Soalnya pada saat lomba itu ini benar-benar yang sangat buat kita peserta ini, banku itu digembosi orang. Untung iya Mercy itu pinjam. Untung supirnya itu ada di situ, tahu langsung ditutup. Bunyi gitu. Kalau itu gembos, aku nggak bisa keluar kan? Sampai segitunya. Waktu itu terakhir mama bilang sudah stop ikut lomba-lomba. Jadi some people itu melihat lomba ini sampai Segitunya. Karena juaranya hadiahnya lumayan tuh, Yamaha sepeda motor.
Zaman dulu aku bisa dapat 3 kalau nggak salah. Pernah Yamaha, Suzuki, Miss Suzuki pernah bisa dapat Suzuki. Yamaha Miss dapat hadiah ke Singapura, tiket dapat. Kalau sekarang ikut jadi Miss Brompton, J. Nah, kalau sekarang nggak bisa karena tinggi seaku ini zaman sekarang untuk lomba-lomba kurang tinggi. Oke. Kalau Fabian, tak rasa Yomam nggak mungkin kasih resisten, malah dorong terus ya. Iya. Iya dorong terus. Dorong terus, tapi I think yang buat every parent pasti fear itu, the more you're in the spotlight, lebih banyak yang feel they have the authority to criticize you. Jadi misalnya kayak sekarang di social media lebih banyak orang yang know who you are, tahu kamu siapa, tambah banyak orang yang bisa ngomenin, yang jahat bisa, yang enggak. Pasti sebagai orang tua, that is yang the main concern yang I get dari my mom, itu paling main concern itu seperti itu. Tapi juga kan that comes with the job, kita harus siap mental, kita jadi orang di public figure di depan orang-orang ini juga harus siap mental, nggak semua orang bakal senang. Iya, ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Tapi your dad juga support ya? Ya, kalau my dad, anything that makes me happy, Jadi he's tidak happy. ada siapapun dari orang lingkaran satu itu yang memberikan resisten, nggak ada. Enggak. Oh ya pasti, no wonder semua bisa all out. Karena tak rasa banyak orang tidak selaki kalian begitu loh ya. Banyak resisten dari orang tua. Ya orang biasanya kalau yang itu iri ya mereka. Karena merasa tidak bisa, terus keluar rasa jealous itu. Jadi gini, gorgeous lady, hal yang paling memalukan bagi diri saya ketika jalan di satu tempat dan ada yang melihat dan saya kepleset. So bayangin, you under spotlight, pernah nggak sih kejadian seperti itu? Kalau di Lisa nggak pernah, di atas pentas tidak pernah. Naik ke pentas dan mau turun pernah? Pernah waktu mau naik karena gelap dimatikan lightingnya. Nganu ke trapnya kurang Tapi aman, nobody saw you. Tidak tahu. Turun juga? Nggak apa-apa. Nggak pernah ada masalah yang di atas pentas. Kalau Fabian pernah? Fab juga di atas stage belum pernah. Jangan pernah. sampai. Jangan sampai. Tapi saya lihat ya, ada beberapa kejadian yang satu run PP ini jatuh sampai 3 terus. kali. Yes. 3 kali. Itu kemungkinan runway-nya yang licin atau sepatunya yang nggak enak. Itu kan padahal sudah ada GR-nya kan. GR kadang-kadang tidak pakai sepatu itu. Nah, itu biasanya sepatu bukan sepatu pribadi. Sepatu dari Pinjaman. desainernya. Iya. Juga kadang kalau desainer kan dipinjemin, jadi sepatunya nggak boleh kotor, jadi bawahnya ditutupin Nah, sama. ditutupin sama plak ban, Iya, kan licin itu ditutupin. juga. Jadi ada nggak teorinya yang harus dimodelin? In case nih jangan sampai Kalau terjadi. toh jatuh, yang penting wajah jangan sampai Atau misalkan pura-pura kelihatan. jatuh, gerak-gerak Ya, gitu ya. jatuh, Ya, mungkin gitu. biar aja jatuh berdiri dengan senyum, otomatis orang kan Ditepuk tangan nanti langsung. Oh dikira bagian dari koreografer. Mungkin. Oh oke. Oh, ini karena saya lihat kadang-kadang ya juga ya lihat orang jatuh itu sometime ya juga kasihan, tapi back of mind itu sometimes Lucu. juga yes. Tapi saya bisa membayangkan orang jatuh itu di depan orang. malu Aduh, pasti. yang paling menyakitkan itu malu. banget. Oke. Ya, yes. Sering kok model nangis gara-gara jatuh. Jadi dia jatuh di depan, malu, dia di backstage Nangisnya nangis. di belakang? Nangis ya. heeh. Oke, harusnya begini kalau jatuh ya pura-pura action begitu. Kalau geblok ya. Oke, sebagai penutup, mungkin ini sangat penting. Untuk teman-teman yang ingin menjadi model nih, ketika keluarga memberikan resisten, tipsnya apa? Mungkin kan jangan-jangan seumuran dengan Celisa kan maminya yang melarang itu. Enggak, bukan melarang, dia malahan setelah berjalan mulus. No, I mean untuk yang di luar sana, Oh, yang di luar calon-calon sana. yang ingin jadi model, tetapi mereka tidak diperbolehkan Bukan oleh orang tuanya. Maka itu kesempatan ini siapa tahu bisa melelehkan keadaan, artinya kamu nggak boleh mam lihat apa ini lah, itu sudah ini legenda model lagi ngomong dan pesan-pesan. Nah ini Benar. penting untuk dunia Kayaknya permodelan. untuk orang tua yang sekarang, kalau punya anak yang berpotensi, kenapa tidak disalurkan hobinya? Good point. Itu penting karena kalau memang dia berpotensi sekali akan menghasilkan sebagai
apa namanya jobnya dia sebagai ini bisa menjadi karier, juga bisa menjadi mata pencarian. Asal menekuninya mungkin Mungkin jangan ya, nanggung gitu loh ya, ikut-ikutan bukan itulah gitu saja menekuninya, jangan sampai miring-miring, harus lurus. Jadi apa namanya setelah ngetop pun, setelah sudah naik berjenjang sudah top, namanya tidak jelek. Jadi benar-benar harus jalan yang lurus, ditekuni, tidak boleh selalu merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi umpama sekarang kalau saya aja melihat umpamanya Pragawati yang lebih senior dari Lisa dulu, selalu tak lihat, oh jalannya dia gini ya, oh gitu ya. Nah itu diambil menjadikan pelajaran buat kita. Yang bagus diambil, yang jelek jangan diikuti. Oke, itu untuk para orang tua yang sedang melarang mungkin bisa lihat ini dan menjadi cair. Nah, tetapi sebagai penutup, kepingin nih, siapa yang ingin masuk dunia modeling, Febian mungkin ada tips-tips atau pesan-pesannya mungkin pada subscriber ini. Menurut aku yang paling penting itu modeling is actually not an easy job. Modeling itu susah. Banyak yang bilang, oh kamu cuma model, kamu cuma perlu cantik, kamu katanya cuma perlu gini, jalan. enak ya kamu ya, gini kamu dapat uang. Begitu dia ikut, kita gini, dia langsung gini. Aduh, kalau aku tak tinggal pulang, katanya gitu. Why, what's adunya itu apa? Karena kan kelihatan capek toh. Dipikir dia cuman gini-gini tuh enak. Terus pada saat latihan kalau mau fashion show yang besar, GR-nya tuh dari pagi jam 7 pagi sudah harus siap. Terus berjam-jam menghafalkan lagi. Kalau salah dimaki-maki pakai mic sama koreografernya. Kamu ya goblok kamu, goblok kamu. Goblok kamu. Really? Iya, kalau pas koreografernya yang agak sedikit temperamen dan jahat banyak itu dulu zaman dulu. Sekarang Aku masih ada kalau sih? fashion Sekarang masih masih enggak seberapa ya koreografer Ya, sekarang itu mungkin baik-baik. compare gitu nggak sih? Zamanku dulu. Goblok kamu. Otakmu di mana? Sini Pak. Di mic, Kemarin di sini. di mic, bukan di panggung. Di semua ruangan kan tahu. Dengar. Oke. Jadi gitu. That's not so glamour ya kalau itu ya. No, there is the non-glamour side of modeling, but if you do it well dan penuh dengan hati, itu seru actually. Modeling itu seru banget, tapi juga Sangat menyenangkan. ada sisi bisnisnya juga, ada sisi dark side-nya juga pasti ada. That's all, semua kerjaan kan Stamina kayak ya. gitu. Banyak nunggunya, Stamina. banyak Nah, apanya. harus sabar, banget. otaknya harus main. Yes. Kalau diajarin itu muter sana, belok kiri, belok kanan, hafalkan. Harus langsung. Atau dicatat menurut anunya kita, matematikanya kita sendiri. Ini yang perlu tahu. Jangan pernah bilang model itu cuma modal cantik, enggak modal otak. Nope. Loh, memang. Salah terus. Salah terus, digoblokin. Otaknya lu enggak tahu tadi berangkat udah sekarang terus. Menarik sekali. Cuma sayang sih kita harus rap. Terima kasih sekali, sukses banget. Terima Dan kasih. semoga sesi ini adalah awal daripada macak setiap hari lagi dan kurangi tidur siang karena event mungkin akan banyak setelah ini. Yes. Terima kasih sudah datang di Survival Talk. Semoga acara ini benar-benar bisa memberikan satu insight yang menarik. Sampai ketemu lagi. Salam bertahan hidup. Salam Madam Chang. Salam model.